Ya, hari ini tanggal 24 ya, bulan 7 jam 19.40. Masih di emiten tukar pikiran teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, dan ini sebagai media untuk sama-sama belajar teman-teman ya. Bagaimana pergerakan sebuah emiten, bertukar informasi, apa yang saya dapat dan apa yang teman-teman dapat. Mudah-mudahan sih ketika ada salah satu yang kurang bisa ditambahkan gitu kan. Kalau ada yang lebih ya silahkan ambil, kalau ada kekurangannya silahkan tambahkan, dan apabila ada yang tidak sesuai dan mengganjal silahkan simpan, siapa tahu nanti bisa dikeluarkan kembali. Baik, nama emitennya adalah NELY, Nelly Pelayaran Nelly Dewi Putri Tbk, logistik dan pengantaran ya, syariah ya. Emang ini profilnya tentang pengangkutan barang dan jasa transportasi laut ya. Banyak jasanya di sini, silahkan lihat. Tapi kita langsung ke sini nih, shareholdernya ya. Shareholdernya yang pertama ada Haskoja Abadi 85% sebagai pengendali. Masyarakat non warakatnya kecil ya, 8,56. Artinya ini kecil ya. Untuk di masyarakat yang berkembangnya sedikit, jadi semestinya sih gampang naik, gampang turun, dan mudah gitu ya, mudah dikendalikan kalau cuma 8,5% ya. Ada arsenal pribadi, ada masyarakat non warkat. Setidaknya bulan kemarin banyak yang cabut, tapi 2 bulan April Mei banyak yang masuk. Saya pikir sih di sini nih ketika April Mei itu pasti tinggi nih, soalnya banyak yang masuk ya. Nanti mungkin di sini Juninya banyak yang cabut, artinya saham itu semakin berkurang yang di masyarakat ditampungin sama emiten tertentu ya, mungkin bisa di up gitu kan. Listingnya 2012 udah lama ya. IPO-nya 168, IPO-nya 59 miliar, cuma 59 miliar itu kecil ya. Holding komposisinya lokal banyak ya. Foreignnya ada 3%. Kita lihat lokal siapa yang punya, individu ya yang punya ya, 10%-an yang banyaknya. Terus foreignnya perusahaan cuman udah mulai keluar sedikit-sedikit ya perusahaan. Yang lainnya cenderung diam ya. Silahkan di sini periksa, siapa tahu ada nama-nama yang bermasalah ya, atau bisa menjadi ketokohannya. Terus kita lanjut ke corporate action. Corporate actionnya dividen kemarin bulan Juni ya, berarti habis sebagai dividen, artinya emiten ini menghasilkan duit gitu aja ya, yang mau dibagi-bagi ya. Terus bagus berarti ya menghasilkan duit. Bulan April 2023 udah ngambil ya 0,22%, sekarang ada sekitar 6%-an. Bapak Aris Sunarko ya, kembalikannya 6%. Bagus berarti banyak yang ngambil nih ya. Kita lihat ke statistik. Untuk PE-nya TTM ya 4,84. Nih, ini bagus nih. PR-nya bagus nih, lagi under value nih. Jadi kalau kalian istilahnya PR-nya segini, masuk di harga sekarang juga masih murah berdasarkan PR gitu ya. Terus untuk PBP-nya 1,4, artinya wajar soalnya dia kan bagi dividen. Biasanya kalau yang dibagi dividen tuh suka di atas 1 ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau yang PR-nya bagus terus 1,41, ini sih bagusnya kenapa? Karena bagian dividen itu aja ya. Kalau di malahan 2 aja PBB-nya masih bagus ya. EPS-nya 96 untuk CTM-nya. Terus DER-nya 0,05 sedikit ya hutangnya ya. Baguslah perusahaan ada hutang dikit. ROE-nya lihat keren banget 29% ya, di atas 10. Nah, ini baru perusahaan lumayan nih, bagus nih ya. Fundamentanya ngedukung, hutangnya kecil, bagiin dividen ya. Kita lihat harga bukunya 332, saya bilang wajar ya, 332. Netnya 5351, ada kemunduran 2 miliar. Ini juga ada kemunduran untuk pendapatannya ya, 119 ke 105. Lumayan ya, itu istilahnya sekitar 11 ya, berapa nih, 14-an ya, 14 miliaran ya kekurangannya.
wajar lah, namanya usaha ya pasti naik turun ya. Ini juga si net income-nya nggak terlalu signifikan banget ya. Mudah-mudahan sih kuartal keduanya bagus ya. Gross profitnya juga naik ya. Cuman ininya gross revenue turun, wajar lah kalau turun, kata tadi kan istilahnya pendapatannya berkurang ya. Dividen 15. Kita lihat kas 90 ya, ini masih benar masih kecil ini. Dibanding dengan kasnya aja masih kebayar lah hutang segitu. Jadi secara pundak dia oke ya, bagus ya. Terus kita langsung ke Punda Chart untuk melihat bagaimana sebentar ya. Nah, ini Punda Chart-nya kita akan lihat berdasarkan PS standarnya ya. Untuk tengah-tengahnya, dan satu lagi kita butuh PBP ya. Kita butuh PBP buat apa? Buat menentukan dua harga biar ada keseimbangan, ada keseimbangan. Biar ada perbandingan lah ya teman-teman ya. Tapi kita hitung per dulu, kita ungkap sedikit. Untuk 1 tahunan ya masih under value, masih di bawah harga rata-ratanya ya. Harga rata-ratanya itu sekitar 500-an ya. Ini baru 467. Untuk 3 tahunan kita lihat 3 tahunan. Nah, kalau untuk 3 tahunan gitu istilahnya ini masih di atas harga rata-rata berdasarkan Punda Chart, masih di atas rata-rata, artinya masih over ya, over nih kalau di apa namanya, kalau di berdasarkan Punda Chart itu masih over, jadi masih di atas, ini di atas harga rata-ratanya ya. Tapi kalau berdasarkan untuk 1 tahunan, nah dia masih under, artinya masih menuju ke sini lah gitu ya, belum terlalu over, karena di sini udah beberapa kali nembus harga standar Punda Chart-nya. Dia selalu turun ya. Sekarang lagi turun lagi, 2 kali turun, 1 naik, 1 naik. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa ke atas ya, mudah-mudahan. Nah, kita hitung berdasarkan itu dulu ya, PR ratio ya. Kita butuh yang namanya ini harga tengah-tengahnya 8.87, 8.87 dikali, kita yang butuh yang namanya EPS TTM ya, 96.75, 96.75. Maaf ya, kita maaf ya, kacau dah, salah. Suka begini teman-teman nih, nggak bisa kerja sama nih. Astagfirullahaladzim. Nah, berapa tuh? Jadi berdasarkan PR ratio itu harganya 858. Masih tinggi ya, kita ke 3 tahun kan. Masih tinggi. Jadi Punda Chart aja ini bisa, ini masih 800, berarti masih jauh nih ya. Jadi harganya itu fundamentalnya itu 858. Artinya ini bisa, sekarang itu masih murah berdasarkan per untuk jangka waktu 3 tahun ya, bisa menembus 858 ya. Jadi ini masih ini 600 saja masih istilahnya kemurahan, harusnya 800 gitu kan. Harga tertingginya kan di sini kita lihat 10 tahunan, harga tertingginya itu adalah 625 ya. Nah, itu berdasarkan Punda Chart ya, Punda Chart berdasarkan per ya. Nah, kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Kita butuh PBP yang 3 tahunannya. Kalau kita ngomongin soal PBP, berapa PBP-nya tengah-tengahnya itu 1.45. 1.45 dikali harga buku. Harga bukunya itu adalah 332.29. 332.29. Kita kasih sama dengan, kita enter. Ngaco mulu nih enter. 481. Jadi yang pertama berdasarkan per itu 800-an. Nah, ini berdasarkan PBP cuman 481. Artinya 481 nggak jauh-jauh amat dari sini ya. Kita ke ini dulu deh.
biar ketahuan ya. 481 berarti dikit lagi nih menyentuh harga wajarnya ya, berdasarkan PBP ya, nggak jauh-jauh dari harga sekarang nih, kan sekarang 468. 481 berarti kalau lebih daripada 481 berdasarkan rumus PBP ya mungkin belinya agak mahal gitu kan, mungkin belinya agak mahal. Nah teman-teman, bagaimana kalau berdasarkan lukisan market maker? Nah disinilah kenyataannya di sini ya. Kita lihat bagaimana kondisinya untuk saat ini berdasarkan lukisan market maker. Dari bulan Mei ya, tanggal 22 itu kita lihat yang namanya bandar lokal yang di sini ya. Bandar lokal cenderung ngambil terus. Nah, sempat ada pembuangan pada bulan Juli seminggu, cuman sekarang ngambil lagi. Terus ada pembuangan tadi sedikit ya. Di tanggal 24 Juli ya. Tadi pagi tuh ada pembuangan ya. Kecil sih pembuangannya ya, tidak sebanding dengan pengambilannya ya. Pengambilannya banyak tuh kan, pembuangan sedikit. Artinya wajar untuk nurunin tensi kali ya, atau enggak mencegah tidak supaya terlalu jauh. Kita lihat yang namanya Foren. Foren ngambil dari bulan Maret. Nah, bulan Maret ngambil terus keluar masuk. Bulan Juli tanggal 11 ya. Nah, dia ngambil terus sekarang cenderung diam, tadi ada pembuangan sedikit. Secara garis besar ya ini sebenarnya lagi dikumpulin terus ya. Cuman kumpulinnya sambil ngebuang. Mungkin kan beberapa broker juga ada yang beli ngebuang gitu kan. Kalau berdasarkan pair ya, pair ratio berarti harganya itu masih 800 ya, masih jauh ya, 800 ya, 400 ya. Masih sekitar 100%-an lagi ya kalau ke harga pair ya. Tapi kita yang terdekatnya itu berdasarkan rumus PBP itu adalah 481. Nah, di area inilah. Nih di area ini. Di sini terlihat jelas ada yang namanya gap. Entah kebetulan atau tidak. Ya, berdasarkan hitungan di sini ada gap 484 sampai 481. Jadi disinilah area yang namanya fundamental berdasarkan PBP ya, di 481. Apakah akan nembus ke sini? Karena ini gap, secara teori hukum gap itu harus ketutup ya. Nah, makanya ini dipastikan ketutup. Tinggal waktunya aja, sebentar lagi juga ketutup. Cuman ini juga udah berbentuk shadow nih. Cuman dia tidak mau menembus harga ini nih, 469 ya. Dia nyoba 2 kali, di sini gagal. Tadi juga nyoba lagi, diturunin lagi ya. Mudah-mudahan sih kalau udah bisa nembus harga ini nih, mudah-mudahan dia bisa menembus ke area fundamentalnya di harga PBP yang 481 atau nutup ke 484. Nggak apa-apa lah pakai shadow juga, yang penting 481-nya udah tercapai. Jadi artinya ini tinggal, kalau menurut PBP ya, tinggal 3% lagi. Tapi ingat, ada rumus PBP, ada rumus pair. Kalau pair kan masih jauh, masih 800. Cuman kalau menurut saya berdasarkan candle ya. Lihat di sini ya. Ini adalah candle merah ya. Ini adalah candle merah yang gap up dari sini. Dia diturunin ke area berapa nih? 521. Cuman besoknya itu tanggal 28 ya. Dia open gap up di 530. Nah, disinilah saya bilang ini berdasarkan teori untuk candle. Teori candle itu bahwa candle merah itu harus terlewati dan dia diturunin sampai dia ke bawah. Nah, sekarang udah 1 2 3 4 udah 4 bulan dia belum bisa menembus area 530. Nah, jadi teman-teman terserah teman-teman tuh ya mau ngambil yang mana. Secara bandar lokal sama foreign mendukung sih untuk di up ke atas sesuai lagi pengumpulan nih. Tapi ada tapinya. Perhatikan di sini foreign masih cenderung lurus di sini. Ini sepertinya foreign lagi bingung nih mau jualan apa mau dilanjut untuk akumulasi gitu ya.
karena dia udah mengambil dari bulan Maret ya, ambil Maret ya, lama juga, hampir 1 2 3 4 5 hampir 6 bulan. Dia hanya beberapa take profit ya, nggak sampai ke bawah banget nih. Nah, di sini lagi bingungnya di sini nih. Sebenarnya ini si Poren itu tektokan, cuma di sini doang yang ngambil banyak nih ya. Kesininya tektokan dia, ngambil keluar gitu. Cuman ada sisa barang yang emang dia ngambil di sini ya. Area 500-an lah, area 500-an dia ngambil. Nah, hati-hati juga, saya kasih tanda. Nah, ini gap juga sama nih di area 434 ya. Oh, udah ketutup nih sama ini nih. Kita pindahin kandanya berarti ke sini. Nah, ada ini. Yang ini kan udah ketutup nih kanda yang ini ya. Dia tandain juga sama, ditandain nih, dia juga merah. Jarak beberapa hari ketutup kan, merahnya udah kan, close, akhirnya ke bawahin lagi. Nah, dia membentuk lagi yang namanya gap up atas. Biasanya berdasarkan hukum gap di harga 435 itu harus ketutup ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ketutup. Ini juga sama udah ketutup ya. Nah, ini yang belum ketutup adalah ini aja untuk area 1 tahunan ya. Kalau mau lihat ke belakangnya silahkan, teorinya seperti itu. Mudah-mudahan sih ini kan MA10 sama MA20 udah di bawah candle ya. Mudah-mudahan sih ini bisa di up lah sampai ke minimal ke harga fundamental PBP ya. Kalau mau ke atasin ya mentok ke 530. Apabila dia mampu menembus 530, siapa tahu nanti bisa menembus harga fundamental dari PER sekitar 800-an ya. Frekuensi analyzer di sini ya udah mulai terus diakumulasi juga baru buang sedikit nih akumulasernya ya. Udah mulai udah mulai ada pembuangan ya. Karena di sini udah tinggi-tinggi, sini rendah ya. Tapi di sini masih ada isi nih kalau begini ya, masih ada isi. Dari volume juga bagus, ini ya volume juga bagus, hijau terus semua. Dan kenaikannya juga pelan-pelan ya. Cuman saya pikir hati-hati untuk sementara di area 434 aja ya, karena di sini alasannya cuma ada gap aja. Kalau saya nggak bakalan alasan apa-apa, ada gap aja udah ya. Hati-hati di situ aja. Oke, kita lihat bid dan as-nya. Bid dan as cenderung tipis sebenarnya ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau naikin dengan sangat mudah ya. Punya 6.000 lot aja bisa naikin gitu kan. Nah, cuma kalau untuk ARB-in butuh 34.000 minimal, butuh 34.000 ya. Untuk meng-ARB-kan emiten ini ya. Cuman kan di masyarakatnya cuma 8% kecil ya. Mereka mungkin ngambil dividennya kali ya. Kita lihat di broker summary. Kita kasih tanggal dulu deh ya, biar saya nanti gampang ke depannya untuk menganalisa kembali. Setelah masuk ke YouTube, terus ada tukar pikiran, biasanya suka saya pantau ya. Mungkin ada kabar-kabar nanti yang baik, terutama kalau kabar penurunan ya. Kalau kabar kenaikan itu terserah kalian ya. Kalian take profit silahkan, kalau yang investing silahkan gitu kan. Cuman kalau ke bawah, saya pikir saya lebih menarik untuk membahas emiten-emiten yang emang lagi ke bawah gitu ya. Saya lebih tertarik itu ya. Saya tuh suka ketika turun, di mana nih titik untuk pantulannya. Nah, saya suka di situ tuh. Ya, nanti bisa dipelajari tuh, kita dapat ilmu dari situ. Oh, pantulannya di sini gitu kan. Nah, itulah menjadi saya itu lebih suka untuk membahas emiten-emiten yang di bawah. Makanya nama sahamnya itu nama channel itu saham gocapan. Artinya saya pikir sih kalau ngebahas saham-saham yang udah di bottom awalnya ya, sebelum FCA, lebih seru gitu lah ya. Kalau yang udah ke atas kan kalian udah pikir, kalau yang swing silahkan ambil, yang trading silahkan ambil, yang investing silahkan tunggu gitu aja kan sampai target tertentu. Kalau belum nyampe target mau turun lagi ya silahkan gitu, average gitu kan, namanya investing gitu kan. Kalau yang swing ya udah sampai targetnya udah jual gitu kan. Oke, kita langsung hari ini ya. Hari ini terdeteksi CMG, AO sama XC, KK, XL. Jadi kebanyakan XC. Bentar ya, XC sama XL ini teman kita mungkin udah take profit ya.
Ini MG AO, tapi yang banyak MG ya 5.000 disinyalir, ini MG lah yang apa namanya yang jual ya. Maaf ya. Ya, maaf, kita lanjutkan lagi. Di sini terlihat ada YB ya, walaupun ngambil 361. Ada YU juga ngambil cuma 100 ya. Cuma yang paling banyak PS sama IN ya. Ini mungkin kalau mau ngejual emang harus ada lawannya. Di sini juga udah speknya udah bagus, udah bagus ya. Tinggal sekarang pencetusnya siapa aja gitu kan. Tapi kalau dari sini terlihat jelas sih seperti yang nahan ya, tidak mau ke sini nih. Cuman saya pikir kalau udah bebas ini aja nih, satu tick aja udah naik ya, atau istilah gap up aja dikit nih, terus diturunin nggak jadi masalah ya. Yang penting dia udah lepas dari ini nih ya, candle ini di harga sekarang ya 468 469, atau mau gap aja dikit terus ke bawahnya nggak jadi masalah. Yang penting dia melewati ini aja gitu. Nah ke atasnya bisa berlanjut biasanya berdasarkan rumus candle ya. Kita lihat di sini ada YB. Nah, kita pasti lihat lagi dari sinilah, dari jauh ya. Dari 21 Mei. Kita domestikan dulu ya, 21 Mei. Siapa sih di sini yang ngambil banyak ya? Ada YP, AZ, XL, YN, CC, PS, YU, GR, LZ. Ada JB. Oh, bukan YB ya, ZB. Di sini YP ya. YP banyak. YP itu sekarang kategorinya banyak. Ada YP scalping, ada YP buat underwriter, ada YP buat retail ya. Jadi ada 3 kategori itu sebenarnya ya. Istilah yang ngebuang CMG ya. CMG 10.000 aja udah harus perjuangan, harus panjang gitu kan, ngebuang untuk 10.000 aja. Apalagi nanti yang 25 gitu kan. Lebih panjang lagi. Saya pikir si YP bisa jadi dia yang nguasain emiten ini, karena YP adalah sebagai underwriter juga sering dipakai gitu YP itu ya. AZ juga perlu diperhitungkan. XL itu sekarang dibagi 2 ya, ada malah XL sekarang semenjak saya lihat di Goto sama di Atla ternyata ada XL Foreign di sini ya. Nah, kita lihat untuk Foreign, mulai dari sini nih Foreign. Tanggal 18 Maret. Sebentar ya. 18 Maret. Nah, 18 Maret kita lihat Foreign. Siapa Foreign? CC ya. XA, AG. AG tinggal sedikit, tinggal CC. CC sih saya percaya dia suka jualan di atas ya ketimbang di bawah. Kalau CC yang mimpin seperti ini kan mimpin nih, dia biasanya suka jualnya di atas. Juga punya barang cuma sedikit, cuma 9.000. Emang kan lotnya juga cuma sedikit, paling banyak juga di opernya cuma 6.000 gitu ya. Terus di bidnya cuma 32.000, itu sangat sedikit banget. Makanya ini emang nuruninnya, walaupun segini nih nurunnya harus hati-hati nih. Di sini mungkin terdeteksi turunnya panjang gitu ya. Cuman nurunnya harus hati-hati dia, pelan-pelan ngambil, nurunin. Ini juga nih mau berusaha nurunin tapi sambil naikin gitu, sambil dimakan gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini juga si Smart Money sih belum jualan secara full ya, mudah-mudahan mereka jualnya di atas ya. Biar ada lawan lah gitu, karena emang ini bid dan opernya tipis ya. Kalau bid dan opernya tipis, saya bilang kan gampang diangkat, gampang diceburin gitu aja ya. Tapi secara fundamental saya pikir bagus ini ya. Terus harga fundamentalnya juga sampai 800 berdasarkan pair, karena pairnya sekarang lagi underwriter. Lagi under value ya untuk pairnya. Kalau PBP wajar di 1,4 karena emang bagiin dividen gitu aja ya. Nah, satu lagi teman-teman, kalau mau ngitung berdasarkan dividen gitu ya. Ini sebenarnya bisa dikalkulasikan. Ini kan ini 30 nih ya. TTM-nya 30, berarti kan ada sisa 30 lagi, cuma dibagiinnya kapan nggak tahu kita ya. Ada yang ikut rupnya nggak? Baca nggak? Baca nggak rupnya nih? 30 nih TTM-nya, ada TTM-nya 30 ya. Jadi yang dibagikan cuma baru 15 kan. Udah semuanya.
Ya, seperti itu teman-teman, coba dicari informasi lagi. Ini kan baru 15 nih, ada 15 lagi ya TTM-nya lah. Nah, seperti itu teman-teman, tinggal yang finalnya dong berarti, yang belum 15 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya sih ini secara fundamental baik, itu bagus, malahan bagus lagi under value. Bagi independen, harga pernya sekitar 800-an, cuman berdasarkan PBP tinggal sedikit lagi di 481 ya. Tapi kalau secara candle bisa sampai menyentuh ke 531. Itu berdasarkan candle ya. Mudah-mudahan sih bisa tembus 526. Cuma hati-hati, ada gap di sini ya. Di 435 hati-hati karena ini ada gapnya panjang lumayan ya. Kalau menurut orang sih udah tertutup, kalau menurut saya belum tertutup karena gap yang namanya gap harus tertutup dengan candle baik merah ataupun hijau. Volume juga bagus, terus smart money juga udah masuknya bagus. Tinggal sekarang mau jualan di harga berapa? Kita serahkan kepada market maker karena kalau pengikut ya tinggal ngikutin aja, targetnya tercapai kita jual gitu kan. Kalau niat investing pertahankan karena ini lagi dividen gitu kan. Cuman cari ketika dia turun, modal di sini turun, kalau mau nambah muatan tambah muatan gitu kan. Karena memang kalau 15% kan lumayan, kalau dari harga itu berapa persen? Sekitar mana tadi teh? 5%. Nah, sekitar 6%-an ya. Ya di atas bunga bank lah, ya 6% itu. Oke, segitu teman-teman. Mudah-mudahan saham Nelly ini terus fundamentalnya terus baik, pendapatnya terus baik buat teman-teman yang istilahnya yang baru masuk ke emiten ini. Ya mudah-mudahan bisa menjadi investor yang baik. Bagi yang nyangkut untuk area-area 500-an kemungkinan bisa terjemput. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.